ditanggapi oleh Pak Yusuf dan Ibu Irma. Silakan. Baik, kita akan melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Doa dipimpin oleh Nak Abdi. Ayo, berikan kesempatan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak? Terima kasih kepada Anak Abdi atas memimpin doa. Izin Pak pikiran. Ya. Suara Bapak berbayang, Pak. Iya. Nah, 2 itu Pak, 2 Bapak masuk. Iya, laptop saya nggak ada suara, Ibu. Oh. Jadi cuman presentasi dari laptop, Bu. Suara dari handphone. Oke Pak, lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu tema 8 dukungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Sebelum kita mulai, terlebih saya informasikan sama Ibu dosen itu RTP bagian kedua, Ibu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita melakukan atau melalui kegiatan pengamatan dari video. Nanti saya tampilkan video, baru tentang siswa dapat nanti menjelaskan tentang manfaat air bagi makhluk hidup. Baru yang kedua nanti melalui kegiatan itu siswa dapat menjelaskan ketersediaan air di bumi. Dan yang ketiga, melalui video nanti siswa dapat menjelaskan tahapan siklus air. Itulah tujuan pembelajaran kita nanti. Sekarang kita lanjut ke video.
Nggak ada suaranya ya Pak. Nggak bisa Ibu dari laptop ini suaranya. Oke, baik. Dari materi video pembelajaran tentang air, coba kita lihat ada di situ gambar. Ini adalah gambar apa ini kira-kira? Coba dulu anak kami dijawab. Minum Pak, sedang minum dulu Pak. Minum air, Pak. Ini Burung lagi minum, burung. Burung. Itu burung, Pak, lagi minum air dari apa ya? Dari selang. Enggak ya? Dari mana ya? ini apa lagi? Dari pipa. Dari botol. Ada ikan, Mas. Ada ikan itu, Pak. Ini adalah salah satu contoh bahwa air itu bisa dikatakan sebagai untuk makhluk hidup, namanya adalah air. Air dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya kalau air itu tidak ada, bisa kita rasakan atau bisa kita rasakan apa dampaknya. Dalam kegunaan air, bisa kita lihat dari gambar, itu adalah manfaat air untuk kebutuhan manusia. Itu ada contoh-contohnya. Pak, izin. Gambarnya kecil kali. Itulah yang ada. Baru ini adalah gambar. Serem kali, Bapak ya. Oke. Dari gambar-gambar ini bisa kita menyimpulkan bahwa kegunaan air itu
Yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga. Itu yang gambar pertama tadi. Jadi misalnya adalah minum, mencuci, mandi, memasak, dan lain-lain. Baru yang gambar 3 ini tadi apa? Coba dulu diperhatikan. Bu Ana, kira-kira gambar apa itu? Ya Pak, gambar yang ini ya, yang padi ya? Iya. Ya, gambar padi Pak. Iya, itu adalah menyangkut air. Maksudnya air itu apa kegunaannya untuk Bendungan, Oh, Pak. Bendungan. Pengairan sawah, Pak. iya, ya, berarti itu namanya adalah Apa irigasi loh? untuk Apa? untuk Irigasi. Yang gambar ketiga tadi adalah Bendungan ya, Pak? Mana? ya, untuk industri ya. Oh, Pakai yang listrik ya, Pak? industri. Iya. Yang keempat adalah sebagai pembangkit tenaga. Listrik. Pak. MTA ya, Pak? Iya, pasti itu ada di sekitar kita penggunaan air sebagai pembangkit tenaga listrik. Air. Mengapa air selalu tersedia di bumi seperti dari video tadi? Apa itu? Apa? Yaitu air Karena selalu terjadinya tersedia di bumi siklus karena air. terjadinya siklus air. Artinya siklus air atau yang disebut dengan perputaran air. Ya, sekarang dari video tadi, siapa yang ingat tahapan-tahapan siklus air itu? Coba dulu Irsida. Nggak ada jaringannya di itu, Pak. Nggak ada deh, Pak. Hilang dia, Pak. Hilang. Ya udah. Nak Yusuf dulu, Nak Yusuf. Yusuf, mana Yusuf? Udah aku aja Pak. Iya. Coba dulu Buana. Udah aku ya Pak ya. Teman-teman lagi apa ini Pak? Kurang jaringannya. Iya. Iya, tahapan siklus air tadi yang seperti saya perhatikan ya Pak ya, proses telur air dapat berlangsung salah satunya karena adanya sinar matahari dari bumi. Proses siklus air tidak pernah berhenti berlangsung dari atmosfer ke bumi dan akan kembali ke atmosfer. Dalam proses siklus air ini ada 4 tahapan yang berlangsung yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Thank you Pak. Oke, coba kita lihat tahapan siklus air itu. Yang pertama evaporasi, yaitu penguapan air oleh matahari, lebih singkatnya. Yang kedua adalah kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi cair. Yang ketiga adalah transpirasi, yaitu proses keluarnya uap air dari permukaan tumbuhan yang sebagian besar melalui stomata. Dan yang terakhir adalah presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es di awan yang ukurannya kian membesar. Oke, dari hasil proses siklus air yang terjadi, hujan yang turun ke darat dan ke laut. Dari proses yang turun ke darat yang telah merembes ke sungai, dan ke permukaan tanah yang telah terjadi dengan kita sebut air tanah, dan air permukaan yang keluar melalui sumur-sumur. Itu adalah namanya jenis air yang ada di bumi. Ada air tanah dan ada air permukaan. Oke, kesimpulan dari siklus air. Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa 1. Air di bumi sebenarnya jumlahnya cenderung tetap. 2. Air di bumi hanya wujud dan tempatnya yang berubah. 3. Air sangat dibutuhkan untuk kelangsungan semua makhluk hidup di bumi.
Kok berhenti weh? Mana Bapak itu? Sama ini kasusnya nih sama saya, Bu. Kok ada suara Bapak itu? Semangat. Semangat Pak Pingkiran. Ayo. Hilang Bapak itu kan weh. Pak Pingkiran itu ada 2 loh. 2 dibuat Bapak itu akunnya. Iya, aku dari tadi ngomong gitu kan. Bapak itu nggak percaya. Udah ngomong deh, udah masuk. Apa itu? Udah hilang Pak presentasinya. Memang 2 dibuatnya sengaja karena laptopnya Bapak itu bermasalah. Nggak kedengaran suara dari laptop, makanya dia pakai 2. Itu kenapa ya? Udah keluar dia 1 itu. Keluar lagi ada 1 kan? Ilmu gaib. Ibu ini mengingatkan. Nah itu sekarang Semangat dia Pak pakai laptop. Pingkiran. Laptopnya Ayo nggak bisa semangat Pak bawa. Pingkiran. Ya Pak, kedengaran kan? Ya, Pak, masuk. Ayo Pak, semangat Pak. Dibilang Bapak itu loh Bu, bermasalah laptopnya kan suaranya. Nggak apa-apa, langsung aja. Nggak usah pakai presentasi lagi, langsung aja lah ya. Ngomong aja loh Pak. Iya Pak. Kita maklum kok Pak. Ayo Nggak dengar semangat itu Pak Bu. Pingkiran. Nggak dengar Bu Buana. Pak Kurasa Pingkiran. nggak ada dia itu Suara dengar. kita tuh nggak dengar. Nggak dengar dia. Nggak dengar ya? Telepon aja lah ya. Telepon aja lah Bu. Kasian juga kan. Ya Bu, telepon aja. Ya. Hilang timbul lah jaringan Bapak itu kurasa ya. Kerja enggak nanti tahu. Halo Bu. Iya Pak, dengar Pak. Pak udah Pak. Lanjut Masuk, Pak. Pak, lanjut kata Ibu itu. Ini rusak tadi handphonenya Bu. Bapak itu lagi nelpon sama Ibu. Kata Ibu itu tadi di chat, lanjut aja kata Ibu itu Pak. Udah. Bu Heni, Oh ya. serta kata Bapak itu. Tahu artinya? Oh, udah Tadi itu ketok. permisi gitu ya. Iya, permisi. Oh. Ada ketok tadi Bu Buana. Iya. Semangat, semangat, semangat. Semangat Pak. Udah apa ini? Dari sini tadi ya Bu? Iya Pak. Iya Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Tahapan siklus air. Ada. Nah ini dia tahapan siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Apa itu kira-kira pengertian daripada evaporasi? Coba dulu di sana. Baca dulu. Iya, evaporasi yaitu penguapan air yang dari air laut, sungai, danau menguap ke langit oleh yang disebabkan oleh panas matahari. Bagus. Demikian Pak.
Nomor 2, coba dulu Yesi. Yesi, mana Yesi? Ya Pak, kondensasi yaitu perubahan wujud uap air menjadi cair. Baru tahapan yang ketiga, coba dulu Abdi. Ya Pak, transpirasi yaitu proses keluarnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan yang sebagian besar melalui stomata. Tahapan yang terakhir, apa kira-kira? Coba siapa yang bisa? Presipitasi, Pak, Artinya apa kira-kira? yaitu terjadinya proses hujan. Ya, ini dia. Endapan, Pak. Proses terjadinya hujan. Ya. Apa yang mengakibatkan terjadinya hujan? Itu akibat beratnya titik A, air, salju, dan es di awan. Oke, tadi proses siklus air itu adalah hujan turun ke darat. Berarti bisa kita simpulkan bahwa air itu ada dua jenis. Kira-kira air apa itu? Air tanah dan air laut. Kalau disebut dengan air tanah, apa itu kira-kira pengertiannya air tanah? Air yang berada di Air yang keluar dari tanah. Air yang berasal dari tanah loh Pak. Ya kan Pak? Iya. Dan yang kedua adalah air permukaan. Berarti artinya adalah air yang berada di luar laut. Di laut. Di mana Pak? Oke, kesimpulan dari siklus air itu adalah yang pertama, air di bumi itu sebenarnya jumlahnya tetap. Jadi kita itu selama ini salah mengatakan kalau air itu berkurang, ya. Jadi sebenarnya air itu jumlahnya tetap karena dasarnya adalah dari siklus air. Baru yang kedua, air di bumi itu hanya berubah wujud. Ya, makanya kita katakan bahwa air itu berkurang. Sebenarnya tadi tidak, hanya berubah wujud. Kalau kembali dia ke air, maka posisinya tetap. Dan yang ketiga, air sangat dibutuhkan untuk kelangsungan semua makhluk hidup di bumi. Oke, sebagai kegiatan pembelajaran kita dari video itu, ya, kita harus bisa menyebutkan kegunaan air, manfaat air, dan mengurutkan peristiwa-peristiwa air yang bisa kita sebutkan namanya adalah teks non-fiksi. Oke, untuk SBK-nya itu adalah pola lantai gerak. Coba kita lihat gambar, itu adalah gerakan-gerakan pola lantai gerak. Ya, pola lantai gerak adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Oke, itulah kira-kira. Jadi sebagai tugasnya di LKPD-nya sudah saya buat di situ. Itulah dikerjakan. Nanti saya kirim formatnya melalui grup WA kita dan pengirimannya juga dikirim melalui itu. Itu yang bisa kita sampaikan materi kita pada hari ini, dan LKPD-nya saya harapkan dikerjakan dengan secepatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran kita. Untuk menyelesaikan, mengakhiri pembelajaran kita, saya serahkan untuk memimpin doa kepada Yusuf. Pak. Nah, Ya. para teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Udah Pak. Bagus. Sekian dan terima kasih. Kita bisa kita akhiri dengan pembelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih Pingkiran. Pak Pingkiran hari ini kurang semangat. Kenapa ya Pak? Mau present laptopnya lagi nggak pas gitu ya Pak? Iya Bu. Iya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak hilang semangat untuk tetap terus mengajar siswa ini karena memang kendalanya Pak ya. Kalau kita lagi dengan teknologi seperti ini, laptop ataupun handphone itu menjadi salah satu perangkat utama kita ya untuk melangsungkan kegiatan ini. Mudah-mudahan cepat selesai kegiatan ini, cepat keluar sertifikasinya, bisa beli laptop Pak ya, lulus semua kegiatannya. Iya Pak Pingkiran hari ini kurang semangat, saya mengharapkan hal yang lebih dari Pak Pingkiran, mungkin karena tadi agak dengan kekacauan yang tadi sempat terjadi. Bapak juga harusnya ini bukan Pak Pingkiran yang saya kenal selama ini, yang biasanya Bapak itu lebih semangat. Saya mengharapkan Bapak ketika mengajar juga lebih berapi-api gitu ya kan, mengajak suasana di kelas itu lebih hidup. Tadi Bapak kurang mengajak seperti itu ya, mungkin karena terpecah pikirannya, konsentrasinya akibat peralatan yang kendala teknis tadi. Tapi saya harap nanti itu tidak terjadi di ujian komprehensif ya Pak ya. Saya harap Bapak nanti ujian komprehensif, Bapak bisa mempersiapkan alat, andaikan misalnya laptop Bapak sekarang rusak ya kan, Bapak boleh pinjam siapa punya dulu untuk waktu ujian aja Pak, jadi nggak ada kendala. Saya ingat dulu mahasiswa saya itu malah dia ada yang kendala di laptop enggak, tapi kendala di jaringan. Dia pergi ke kota, duduk di kafe yang saya bilang disponsorin Indomie karena di belakang tulisannya ada Indomie gitu, demi mendapatkan sinyal yang baik. Jadi itu ada waktu ujian komprehensif kemarin seperti itu kurang lebih mahasiswa saya. Oke, kita akan lanjut ya, ini ke Ibu Suryani ya, tapi nanti masukannya akan sekaligus saya kasih. Silakan Ibu Suryani, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Ibu Suryani itu nanti di